Komitmen untuk memberantas dan menumpas jaringan sindikat peredaran narkotika lintas negara yang telah masuk kategori kejahatan luar biasa di Indonesia berhasil diwujudkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis 30 Juni 2022. Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya sejumlah operasi terpusat rahasia terkait penggagalan upaya penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia periode Januari hingga Juni 2022. Dengan total barang bukti yang diamankan mencapai 100 kg sabu, 5 kg ganja, dan meringkus 16 orang tersangka. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Brigadir Jenderal Polisi Budi Wibowo, mengatakan selain kejahatan luar biasa, narkotika juga masuk dalam kategori kejahatan antar negara, di mana perencanaannya dilakukan di suatu negara dan eksekusinya dilakukan di negara lain. Narkotika sendiri kategorinya kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah dimasukkan ke dalam extraordinary crime, ya, kejahatan yang luar biasa. Tapi narkotika sendiri, kejahatan narkotika sendiri sebenarnya juga masuk transnational crime, yaitu kejahatan transnasional, artinya kejahatan yang perencanaannya di suatu negara, yang kemudian komunikasinya dengan beberapa negara, kemudian eksekusi kejahatannya di negara lain, bahkan menikmati hasil kejahatannya juga bisa di negara lain. Itu kategori transnational crime. Tersangka itu 16 orang sampai dengan bulan Juni, ya. Kemudian barang bukti yang bisa kita amankan itu hampir 100 kg sabu-sabu, ya. Kemudian ganja ada sekitar hampir 5 kg, kemudian sebagian ada pil ekstasi. Brigjen Pol Budi Wibowo menambahkan selain keberhasilan operasi penindakan yang dilakukan secara kolaborasi bersama unsur TNI Polri dan lembaga penegak hukum terkait, pihaknya melalui BNN Kabupaten Kota juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum serta dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Kami tidak akan pernah lelah mempertahankan prinsip-prinsip kedaulatan nasional dan integritas wilayah. Prinsip-prinsip ini harus ditegakkan di seluruh dunia, termasuk melalui G20, karena prinsip-prinsip tersebut menopang semua perdamaian dan keamanan yang kita nikmati. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky Kiev, Ukraina pada Rabu 29 Juni waktu Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kiev merupakan wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap Ukraina di tengah situasi konflik saat ini. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia menghormati terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, namun ia menekankan pentingnya untuk melakukan penyelesaian konflik dengan membawa semangat perdamaian. Dalam pidatonya, Presiden ke-7 Republik Indonesia menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan rakyat dan pemerintah Indonesia akan terus berusaha untuk memberikan kontribusi bantuan, obat-obatan, dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev. Empati dan kepedulian saya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan, dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan
komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Ukraina Zelensky mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Jokowi terhadap Ukraina dan undangan yang disampaikan untuk hadir ke KTT G20. Lebih lanjut, Zelensky menjelaskan kehadirannya di G20 akan melihat terlebih dahulu kondisi keamanan negara dan komposisi partisipan. Menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden atas kemerdekaan serta kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina, dan terima kasih atas dukungan Anda sebagai Presiden G20, dan saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas undangan Anda untuk saya hadir ke KTT G20, dan saya menerima undangan tersebut, tapi kehadiran Ukraina akan bergantung terhadap situasi keamanan di negara kita dan juga komposisi partisipan yang ada di KTT tersebut. Diketahui, sebelum bertandang ke Kiev, Ukraina, Jokowi menghadiri KTT G7 di Jerman, dan usai kunjungannya ke Ukraina, Presiden Joko Widodo akan bertolak menuju Rusia untuk menemui Presiden Vladimir Putin. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Perjalanan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia disebut membawa 4 misi yang diharapkan bisa membantu langkah rekonsiliasi kedua negara. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon dalam sebuah diskusi di Jakarta Kamis 30 Juni mengatakan, perjalanan Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana ke Kiev merupakan langkah yang luar biasa sekaligus menunjukkan peran Indonesia di kancah dunia. Saya mensyukuri Pak Jokowi dan Ibu bisa hadir datang di Kiev, ya. Kemudian itu suatu langkah yang memang extraordinary, tapi juga sekaligus menunjukkan peran Indonesia, bukan hanya peran Pak Jokowi. Sementara, pengamat pertahanan militer Koni Rahakundini Bakri menyebut dampak kehadiran Jokowi di KTT G7 membuat Parlemen Italia tidak lagi setuju negara-negara NATO membantu persenjataan ke Ukraina. Kita juga harus menyambut baik dampak dari kunjungan Presiden Jokowi adalah kemarin di Parlemen Italia, 70% anggota parlemen tidak lagi setuju negara-negara NATO membantu senjata ke Ukraina. Karena itu yang membuat perang menjadi panjang. Sebenarnya jadi susah diukur. Selain membawa misi perdamaian, Presiden Jokowi juga ingin memastikan keberadaan suplai rantai makanan dan energi, serta kehadiran kedua negara tersebut di G20 Bali November nanti. Dari Jakarta, Yana Sanwidia, Rina Anggraini, Kantor Berita Antara, mewartakan. Peristiwa kontak tembak senjata antara kelompok separatis teroris dengan Satgas Kodim Yonif para Rider 431 Satria Setia Perkasa terjadi pada Rabu 29 Juni sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. KST menyerang Pos Ramil Kiworok, dan dalam insiden tersebut Prada Beril Khalif Al-Rohmanan tertembak di bagian paha dan tewas akibat kehabisan darah. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brigjen TNI Jeo Sembiring di Jayapura Kamis 30 Juni membenarkan insiden gugurnya prajurit TNI dengan pelaku penembakan adalah KST pimpinan Lamek Taplo. Pihaknya telah mengirimkan 1 helikopter dari Timika untuk mengevakuasi jenazah ke Jayapura. Kini jenazah disemayamkan di RS Marten, Indai, Jayapura. Karena kemarin salah satu prajurit kita yang ada di Kiwirok dari satuan Yonif 431 gugur kontak tembak dengan kelompok separatis teroris bersenjata, sehingga saat dievakuasi kembali ke pos almarhum dinyatakan gugur. Hari ini kita sudah mengerahkan alutsista yang ada untuk melakukan evakuasi. Brigjen Sembiring menambahkan jenazah Prada Beril direncanakan Jumat 1 Juli akan dimakamkan ke kampung halamannya di Kediri, Jawa Timur. Wilayah distrik Kiworok menjadi basis kelompok separatis teroris pimpinan Lamek Taplo. Hingga kini warga Kiwirok masih memilih mengungsi di tempat tinggal kerabatnya di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang akibat aksi teror kelompok tersebut.
Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.